Ada banyak orang percaya bahwa Gunung Kemukus di Jawa Tengah adalah tempat untuk mendapat pesugihan. Yang lebih menarik, pesugihan di Gunung Kemukus diwarnai ritual bercinta sebagai syarat untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Tapi apakah benar begitu? Inilah reportasenya, dan selamat menyimak. Gunung Kemukus selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu kawasan yang paling sering memancing perdebatan di Jawa Tengah. Di satu sisi, tempat ini merupakan tujuan wisata religi dan budaya yang memiliki nilai sejarah panjang. Di sisi lain, namanya telanjur melekat dengan berbagai cerita kontroversial yang berkembang di masyarakat, terutama terkait mitos pesugihan dan ritual seksual. Untuk memahami Gunung Kemukus secara utuh, kisahnya perlu dilihat dari akar sejarah, perkembangan kepercayaan lokal, hingga dinamika sosial yang kemudian membentuk citra kawasan tersebut seperti sekarang. Secara geografis, Gunung Kemukus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Ketinggiannya sekitar 300 meter di atas permukaan laut, tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain di Pulau Jawa. Namun, meski secara fisik tergolong bukit, kawasan ini sejak lama dipandang istimewa oleh masyarakat sekitar. Letaknya yang agak terpisah dari pemukiman dan dikelilingi pepohonan membuat suasananya terasa hening dan sakral, cocok untuk kegiatan ziarah maupun laku spiritual. Nilai sakral Gunung Kemukus tidak bisa dilepaskan dari sosok Pangeran Samudera, tokoh sentral yang makamnya berada di puncak kawasan tersebut. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Pangeran Samudera adalah putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Sebagai keturunan raja besar, Pangeran Samudera dipandang memiliki darah kebangsawanan yang tinggi, sehingga makamnya pun harus ditempatkan di lokasi yang dianggap lebih luhur dibandingkan makam masyarakat biasa. Pada masa itu, wilayah Gunung Kemukus masih berupa hutan belantara yang belum memiliki nama. Namun karena merupakan titik tertinggi di sekitar kawasan tersebut, tempat inilah yang dipilih sebagai lokasi pemakaman. Keputusan tersebut tidak hanya dilandasi pertimbangan geografis, tetapi juga keyakinan spiritual bahwa tempat yang tinggi lebih dekat dengan alam gaib dan memiliki energi khusus. Nama Gunung Kemukus sendiri diyakini berasal dari sebuah peristiwa yang dianggap sebagai pertanda keistimewaan makam Pangeran Samudera. Konon, setiap pagi pada musim kemarau, muncul embun di atas makam yang membentuk kerucut menyerupai kukusan, atau kemukus dalam bahasa Jawa. Fenomena alam yang jarang terjadi inilah yang kemudian menjadi asal-usul penamaan Gunung Kemukus. Bagi masyarakat setempat, peristiwa tersebut dianggap sebagai tanda bahwa makam Pangeran Samudera memiliki kekuatan spiritual. Hingga kini, makam Pangeran Samudera masih rutin dikunjungi peziarah, tidak hanya dari wilayah Sragen, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Malam Jumat Pon menjadi waktu yang paling ramai, karena diyakini sebagai hari wafat Pangeran Samudera. Pada malam itu, banyak peziarah menggelar tirakatan, doa bersama, tahlilan, dan tawasul. Aktivitas tersebut mencerminkan tradisi ziarah Jawa yang umumnya bertujuan mendoakan leluhur sekaligus mencari ketenangan batin. Namun, seiring berjalannya waktu, Gunung Kemukus tidak lagi dikenal semata-mata sebagai tempat ziarah. Sejak sekitar tahun 2014, kawasan ini mulai ramai diberitakan sebagai lokasi ritual pesugihan yang dikaitkan dengan praktik hubungan seksual. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa seseorang bisa mendapatkan kekayaan atau keberuntungan jika melakukan ritual tertentu, salah satunya dengan melakukan hubungan intim di kawasan Gunung Kemukus. Cerita yang beredar di masyarakat menggambarkan ritual tersebut memiliki tahapan-tahapan khusus. Salah satu versi yang paling sering muncul adalah ritual yang diawali dengan mandi di sendang atau sumber air di sekitar kawasan gunung, kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke makam Pangeran Samudera sambil menabur bunga dan berdoa. Setelah itu, pelaku ritual diyakini harus melakukan hubungan badan sebanyak 7 kali dalam kurun waktu tertentu, biasanya setiap malam Jumat Pon. Yang membuat ritual ini semakin kontroversial adalah keyakinan bahwa hubungan intim tersebut harus dilakukan dengan pasangan yang bukan suami atau istri sah. Bahkan, dalam banyak cerita,
Pasangan ritual adalah orang asing yang sama-sama datang ke Gunung Kemukus dengan tujuan serupa. Keyakinan inilah yang kemudian memicu praktik prostitusi terselubung di sekitar kawasan wisata tersebut. Pengakuan sejumlah orang yang mengklaim pernah menjalani ritual tersebut turut memperkuat persepsi publik. Dalam pengakuan yang beredar di media sosial misalnya, seorang perempuan menyebut bahwa ritual dilakukan berulang kali setiap bulan, tanpa rasa takut meski dilakukan di area terbuka atau penginapan. Menurut pengakuannya, ritual tersebut dijalani dengan keyakinan penuh, tanpa mengalami kejadian aneh atau gangguan gaib yang menakutkan. Sorotan terhadap Gunung Kemukus tidak hanya datang dari dalam negeri. Media asing, termasuk media Australia, pernah mengangkat fenomena ini dalam laporan khusus. Tayangan tersebut menggambarkan Gunung Kemukus sebagai sex mountain, sebuah istilah yang kemudian melekat kuat di benak publik internasional. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ritual seks dianggap sebagai syarat untuk memperoleh berkah dari Pangeran Samudera. Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh para juru kunci makam. Mereka menegaskan bahwa tidak pernah ada ajaran, syarat, atau tradisi yang mengharuskan peziarah melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan berkah. Menurut para juru kunci, inti ziarah di Gunung Kemukus hanyalah berdoa, bertawasul, dan memohon kebaikan kepada Tuhan, bukan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan moral. Para juru kunci juga menyebut bahwa mitos ritual seks itu kemungkinan besar muncul akibat kesalahpahaman dan penyimpangan informasi. Dalam pandangan mereka, cerita-cerita itu sengaja dipelintir oleh oknum tertentu demi keuntungan ekonomi. Warung, penginapan, hingga tempat hiburan di sekitar Gunung Kemukus mendapat pemasukan besar dari kedatangan orang-orang yang percaya pada mitos tersebut. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh kalangan akademisi. Sejumlah mahasiswa dan peneliti dari Universitas Gadjah Mada pernah melakukan kajian lapangan mengenai fenomena Gunung Kemukus. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa praktik ritual seks lebih banyak berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan bisnis prostitusi dibandingkan ajaran spiritual asli. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa mitos pesugihan seksual sengaja dibangun untuk menarik pengunjung dan menggerakkan roda ekonomi lokal, meski dengan cara yang menyimpang. Para pekerja seks komersial yang beroperasi di sekitar Gunung Kemukus pun menjadi bagian dari realitas tersebut. Mereka biasanya menunggu pelanggan di penginapan, karaoke, atau tempat hiburan di bawah gunung. Tarif yang dipatok bervariasi, bahkan disebut-sebut bisa meningkat jika pelanggan berasal dari kalangan berduit atau pejabat. Fenomena ini semakin memperkuat anggapan bahwa ritual seks di Gunung Kemukus lebih merupakan konstruksi sosial ekonomi daripada tradisi spiritual murni. Di balik segala kontroversi itu, Gunung Kemukus sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang bagaimana mitos, kepercayaan, dan kepentingan ekonomi bisa saling berkelindan. Sosok Pangeran Samudera, yang awalnya dihormati sebagai tokoh sejarah dan spiritual, perlahan tereduksi menjadi simbol dalam narasi pesugihan yang sensasional. Sementara itu, nilai-nilai ziarah dan doa yang seharusnya menjadi inti tradisi justru tenggelam oleh cerita-cerita yang lebih mengundang perhatian publik. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Kemukus bukan hanya soal mitos seks atau pesugihan. Ia adalah bagian dari sejarah lokal, identitas budaya, dan ruang spiritual yang telah ada jauh sebelum label Sex Mountain disematkan. Polemik yang terjadi menunjukkan betapa rentannya warisan budaya ketika berhadapan dengan arus komersialisasi dan sensasi media.